Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ya. Media Ahad ya. 2 Januari 2022 ya. Semoga suasana yang membahagiakan ya untuk kita melanjutkan ngobrol pagi kita kali ini. Dan sebelumnya mari kita panjatkan doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Semoga semua saudara-saudara kita yang bersolawat atas channel dakwah ini, maka solawatnya akan menjadi catatan langit kesolehan ya, dan semoga itu semua menjadi amal baik mereka ya bersama keluarganya. Begitu juga aku ucapkan untuk semua viewer-viewer tercinta ya, baik viewer lama dan viewer baru. Alhamdulillah banyak yang baru ya, dari Bandung juga, dari Ambon ya, dari Irian Jaya ya, Papua, Makassar, Jakarta ya, banyak semuanya, tidak bisa aku ucapkan satu persatu. Maka dalam kesempatan ini aku ucapkan terima kasih kepada semuanya lah, PR-PRku baik yang lama maupun yang baru secara umum, kepada semuanya secara khusus kepada yang baru, semoga betah di channel ini ya. Dan aku ucapkan atas doa-doa baik kalian untukku dan untuk keluargaku, semoga kebaikan doa kalian juga tercurahkan untuk kalian semua. Oke, kali ini kita akan membahas ya, coba mencermati Quran ya, Al-Quran surat An-Nisa surat 4 mulai ayat yang nomor 97 dan akan berhenti insya Allah di yang ke 100. Jadi ada 1, 2, 3 ayat ya. Di sini perikopnya kewajiban berhijrah di jalan Allah dan balasannya gitu ya. Ini Al-Qur'an depan ya. Ini ya, seperti itu. Kita akan coba mengkaji. Sebetulnya ini sudah pernah aku sampaikan, namun dia tidak menjadi tajuk utama ya. Cuman aku selip-selipkan di antara beberapa video dan aku lupa video yang mana. Nah, kali ini coba ayat ini kita kaji secara khusus dalam video tersendiri seperti sekarang ini ya. Maka judul kajian kita adalah tentukan posisi kematianmu. Ya. Tentukan posisi kematianmu. Karena nanti setelah kita mati ya itu lagunya cuma 2, nar atau jannah, itu aja. Nggak ada tempat lain selama ini yang diinformasikan ke kita, tidak ada tempat lain. Jadi kita berbicara sebatas apa yang diinformasikan. Jadi kalau kita berdiskusi, berbicara tentang hal-hal yang gaib itu jangan kemoncolan ya. Jangan kemoncolan. Berbicara sebatas apa yang Alkitab katakan. Nah, selama ini tentang kajian-kajian kalau di kampus itu biasanya eskatologi itu akhir dari kehidupan kita tempatnya hanya 2. Kalau enggak jannah ya nar, kalau enggak surga ya neraka, hanya itu. Belum ada informasi ada tempat lain sebagai alternatif, belum ada. Ya, makanya perlu kita menentukan posisi kematian kita, karena ternyata posisi kematian kita itu akan menentukan tempat kita nanti. Itu ya. Tolong diperhatikan. Apakah posisimu itu sebagai pendukung atau sebagai penentang? Ya. Itu menentukan. Ya. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa surat Al-Ashab 33 itu 2 yang harus kita cermati, yang selama ini publik itu terpesona hanya 1 saja, dan itu menjadi bahan diskusi kesana kemari ya, menjadi polemik
bagaimana cara memahaminya sehingga terlupakan dengan perintah yang lain. Perintahnya itu dua, bersolawat dan berislam. Ya, ini dua tak terpisahkan loh ya. Jangan kamu kira kalau kamu bersolawat saja terus kamu aman, kamu tidak perlu berislam. Kemarin sudah kita kupas tuntas bagaimana posisi paman Kanjeng Nabi, dan aku yakin selama otak kalian waras, kalian tidak akan berani mengatakan bahwa solawat yang kalian berikan kepada Kanjeng Nabi itu melebihi dari solawat yang telah diberikan oleh sang paman kepada beliau. Ya, siapa yang berani mengatakan bahwa solawat saya itu, solawatku itu yang aku berikan kepada Kanjeng Nabi lebih tangguh, lebih hebat, lebih unggul daripada solawat yang diberikan kepada paman Abdul Muthalib ya, kepada sang keponakan Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa? Ada yang berani klaim begitu? Selama otak kalian waras, kalian tidak akan berani. Ya. Artinya aku mengatakan kepada kalian bahwa sang paman itu telah memberikan solawat kepada Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi mendakwahkan Islam itu tanpa reserve. Ya. Namun demikian beliaunya tidak mau berislam. Sehingga seperti apa yang kita telah diskusikan kemarin. Artinya bersolawat saja tidak cukup, harus berislam. Ya, sampai turun ayat kemarin ya, didoakan atau tidak itu sama saja, walaupun 70 kali doa. Ampunilah, 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 itu sama saja. Ya. Nah, berikutnya kita kebalikannya. Berislam saja tapi tidak bersolawat itu menyelamatkan enggak? Ya, menyelamatkan enggak? Gitu. Jadi nggak tahu nanti waktunya cukup atau tidak. Kita akan tarik perspektif ini ke dalam perspektif kekinian. Jadi jangan kita membonsai Islam itu dibonsai hanya pada perspektif abad ke-6 dan ke-7. Jangan. Karena agama ya itu universal. Ya, jangan membonsai Islam di abad ke-6 dan abad ke-7, jangan. Islam itu universal kok, dia berbicara ke depan. Jadi ambil substansinya untuk kekinian kita, sebetulnya message-nya apa sih yang disampaikan, begitu loh. Sebagai contoh ya, yang diajarkan kepada kita tentu landscape-nya ya abad ke-6, abad ke-7. Ya memang harus begitu kan. Cuma kan substansinya bisa kita tarik untuk pedoman kehidupan kita di abad kekinian. Ya kalau kita sekarang hidup di abad 20 piro gitu, itu nanti juga akan tetap berlaku di abad, misalkan abad 50 piro atau abad keberapa lah, terserah. Terus sampai nanti dunia ini mengalami sa'ah. Ya, jadi dia update terus. Oke. Jadi begini ya, asbabun nusulnya itu begini. Kenapa sih, pertanyaannya dulu kalian harus tahu bahwa kenapa sih Kanjeng Nabi hijrah itu kenapa? Ya. Kenapa Kanjeng Nabi hijrah? Hijrah ya, kenapa berpindah? Dan aku sudah jelaskan atau belum ya? Hijrah itu ada dua ya. Hijrah secara fisik dan hijrah secara psikis. Hijrah pertama kita itu secara psikis, tidak hijrah fisik. Ya. Dan itu pun harus dengan hijrah yang jamil, yang bagus, yang indah. Ya, ini yang kita bicarakan hijrah secara fisik. Jadi fisiknya benar-benar pindah dari Makkah ke Madinah. Ya. Karena waktu di Makkah itu kita juga sudah diperintahkan hijrah, tapi hanya secara psikis, belum fisik. Ya. Oke, kenapa hijrah dari Makkah ke Madinah? Karena di Makkah hukum Allah itu tidak mendapatkan ruang yang kondusif. Di mana di sana otoritas Arab pagan ya
itu masih mendominasi. Ya, makanya berhijrah ke Madinah. Kemudian di Madinah lah hukum Allah itu dapat ditegakkan. Makanya Yatsrib itu berubah menjadi sering dipanggil dengan julukannya Madinah. Ya, maka Madinah itu adalah julukan, bukan nama eksistensinya Yatsrib. Sudah berulang kali aku katakan, ya. Makanya di surat Al-Kahfi itu Madinatin itu sebetulnya salah kalau hanya diterjemahkan kota. Madinah itu kawasan di mana hukum Allah itu bisa ditegakkan. Gitu. Ya. Ini dipahami dulu sebelum aku lanjutkan, ya. Ini ada paket sepertinya. Lihat, ada paket. Sebentar. Paketnya sudah datang. Terima kasih untuk saudaraku yang ada di Bondowoso, ya. Kita unboxing sejenak. Ini paketnya sudah datang sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gunting? Aku mau buka dulu. Ada gunting. Terima kasih ya untuk Mas yang ada di Bondowoso, ya. Kali ini aku nggak tahu nih. Nanti tolong apakah aku perlu ganti atau ini dihadiahkan? Tolong aku dikabari, ya. Ini yang aku cari kemarin, ya. Alhamdulillah sudah dikirim. Kita unboxing, ya. Ini dia. Oh betul, ya. Mas yang di Bondowoso ini beliaunya alumni Gontor, ya, jadi sering memberikan masukan-masukan. Oh ya, alhamdulillah. Nih, ya. Ini 2 ini sebetulnya. Pegang dulu satunya. Jadi nanti bisa kita pakai. Oke, kita unboxing sebentar, ya. Oke, nih, ya. Ini. Bismillah. Alhamdulillah. Ini. Di 2. Mas, terima kasih yang ada di Bondowoso, ya. Atas paket kirim. Ini kalau ini handphone enggak rusak dia. Ya. Ambil ya handphone sana. Ambil. Handphone enggak rusak. Ya kalau satu kali lah, kita tiap hari bikin video. Nah, ini jadi gini, kita tinggal tekan gini. Dia tidak. Kita bisa atur. Gini ya. Nampak situ, Le? Ini dia nggak rusak. Kita tinggal tekan gini. Ya. Coba yang pegas itu copot, Le. Yang pegas. Itu. Ini sayang, ini iya. Kamu kalau Bapak lihat kemana arah Bapak. Taruh sana. Kalau yang ini dia menekan. Ya, rusak handphone. Dia menekan, ya. Kalau ini tidak. Ya. Dia main ulir gitu. Terima kasih Mas yang di Bondowoso, ya. Tolong dikonfirmasi lewat WA apakah aku harus mengganti atau ini dihibahkan. Tapi apapun adanya aku tetap mengucapkan terima kasih sudah dibantu. Semoga bantuan panjenengan menjadi amal soleh, ya, sehingga bantuan panjenengan ini akan mengalir terus dari setiap video yang kita unggah untuk menjadi perbincangan dakwah. Oke, matur nuwun. Matur nuwun Mas nggih. Semoga dicatat menjadi catatan langit amal soleh panjenengan dan keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut sekarang. Aku tadi sampai mana? Sampai hijrah, ya. Hijrah itu diperlukan karena hukum Allah tidak bisa ditegakkan, tidak kondusif, maka ke tempat lain, maka disebut Yatsrib, ya. Itu menjadi Madinah, ya. Oke. Jadi gini,
pada waktu hijrah ya, itu tidak semua sahabat itu ikut. Ya. Yang namanya sahabat tentu ya sudah berislam. Kan ikatannya akidah, ya. Pahami dulu. Tentunya sudah berislam. Ya. Tidak ikut itu lupa aku apa 7 orang atau berapa orang itu tidak ikut. Dia tetap tinggal di Makkah. Ya, tidak ikut hijrah bersama Kanjeng Nabi ke Madinah. Tetap aja di Makkah. Nah, ketika perang apa ini lupa aku. Sorry, nanti kamu cari sendiri resensinya ya. Perang yang besar itu perang apa namanya lupa ya. Ketika perang itu kan namanya juga perang. Perang itu filosofinya kalau nggak membunuh ya dibunuh. Itu perang itu dari zaman A sampai zaman Z, perang itu kalau nggak membunuh ya dibunuh. Yang namanya perang. Ya. Pasukan itu terbelah menjadi 2. Pasukan Islam dan pasukan kafir. Pasukan Islam itu basic perjuangannya itu di Madinah, pasukan kafir di Mekah. Ya. Lah, yang tidak ikut hijrah tadi, tapi kan sudah berislam dia tidak ikut hijrah itu sekitar 7 orang ya. Ya, 7 orang atau berapa gitu, nanti tolong kalian carilah referensinya ya. Itu tidak ikut hijrah. Ya tentunya kan terjadi mobilisasi. Jadi kalau ada sekarang namanya wajib militer tuh jangan kaget. Sejarah itu kan mengulang. Zaman pra-Islam dulu ya sudah ada. Ini kan awal-awal Islam ya. Tentunya Abu Jahal dan Abu yang lain yang jahat-jahat itu yang nggak mau tunduk sama hukum Allah. Dia kan penguasa di sana. Ya dilakukanlah yang namanya wajib militer. Semua laki-laki maju ke gelanggang peperangan. Ya. Begitu juga yang dari Madinah. Ya. Jadi Madinah itu pasukannya Kanjeng Nabi, ya. Yang bersolawat terhadap Kanjeng Nabi. Jadi bersolawat itu gitu. Ojo solawat mbok lagu-lagu noai. Kamu nyanyi-nyanyikan aja. Jangan sholawat jadi jimat kamu baca berapa kali supaya nanti kalau begini dapat begitu. Jangan, ya itu boleh bukan tidak boleh. Tapi substansi sesungguhnya bukan di situ. Substansi sesungguhnya Anda ada di pihak mana? Yang mendukung atau yang menentang gitu loh. Ini memang ya kultural ini harus dirubah. Supaya paham teman-teman Islamku ini, saudara-saudara Islamku ini. Bersolawat itu seperti apa sih? Gitu. Ya. Oke, yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi ikut hijrah ke Madinah ada pada pasukan Islam. Sementara di Makkah ini pasukan kafir. Ya tentunya yang tidak ikut hijrah Kanjeng Nabi, tidak bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Meskipun dia sudah Islam, dia tetap aja di Mekah. Apa penyebabnya ya tidak tahu lah. Ya, karena tidak dijelaskan, mungkin karena hartanya, mungkin karena yang lain-lainnya. Ya namanya orang hijrah, harta mana bisa dibawa semua. Ya, enggak tahu, enggak dijelaskan. Tapi yang jelas, kalau enggak 7 atau berapa, ada ya yang sudah berislam tapi belum bersolawat, bahkan dia tetap di Mekah. Ketika si abu-abu yang jahat-jahat ini melakukan wajib militer, iya dia maju ke medan gelanggang pertarungan. Nggak bisa terelakkan. Ya, jadi adanya wajib militer itu sudah sejak dulu ada, bukan kemarin-kemarin. Ya. Bismillah, aku minum dulu. Ya, bukan kemarin-kemarin. Sejak dulu sudah ada. Lah mungkin sudah qadarullah ya. Kalau orang Jawa bilang dilala kersane ngalah. Lihat orang Jawa bilang bahasanya asik-asik. Dilala kersane ngalah itu maksudnya bahasa majemuk. Dilala kersane Allah, tapi lidah Jawa ngalah. Ngalah ya. Itu maksudnya Allah yang Allah itu. Dilala kersane ngalah.
Lidah Jawa kan gitu, ngomong Muhammad mana bisa, Mukamat. Putune sekolah do endi, Mbak? Do SD Muhammadiyah. Seperti anakku itu sekolah di SD Muhammadiyah. Ini kira itu juga alumni SD Muhammadiyah ya. Nggak bisa bilang Muhammadiyah, Muhammadiyah. Hasan nggak bisa, Kasan. Ya sudah begitu. Yang penting kita tahu apa yang dimaksud gitu ya. Itu spelling dialek. Budaya itu membentuk dialek gitu. Ya. Dilala kersane ngalah. Yang sudah berislam tapi tidak bersolawat bersama Kanjeng Nabi, ya, itu tewas dalam pertarungan itu, ya, tewas. Lihat, sahabat tanya kepada Kanjeng Nabi, itu saudara-saudara kita itu kan sudah Islam itu, ya, itu di surga atau di neraka? Paham ya? Jadi teman-temannya yang ikut bersolawat mendukung Kanjeng Nabi yang hijrah ke Madinah itu tanya, itu mereka itu teman-teman kita itu kira-kira gimana ya, di jannah atau di nar gitu, karena dia tewas berperang pada asal itu posisinya ada di barisan kafir, tapi dia sudah Islam tuh. Kan kebalikan toh. Dia sudah Islam tapi tidak bersolawat. Kalau kemarin paman Nabi bersolawat tapi tidak Islam. Karena aku sudah bilang, solawat dan Islam itu dua tak terpisahkan. Kalian nggak bisa memisahkan ini. Maka Kanjeng Nabi memberikan penjelasan berdasarkan ayat An-Nisa 97. Ya. Al-Quranmu buka. Jadi kalau ngaji sama aku, siapkan Al-Quran, siapkan Bible. Jadi ketika aku baca Al-Quran ya kamu bisa langsung konfirmasi, Bible ya langsung bisa ya. Cuman kelebihan Al-Quran dibanding yang lain kan kita ada original teksnya. Sehingga kamu perhatikan juga original teksnya, kalau aku ada keliru kalian bisa bantu untuk membenarkannya. Dan kemarin aku diskusi dengan temanku, ini mungkin Mas yang kemarin mengatakan bahwa sabat itu berhenti, ternyata masih debatable, Mas. Aku kan bilang sabah itu 7. Terus kamu bilang, oh enggak, aku sabah itu berhenti. Dan dijelaskan secara huruf. Oke lah gitu. Kemarin aku diskusikan dengan guru Al-Quranku, ternyata beda lagi. Sabah itu mengambil keputusan ketika sudah berkumpul. Jum'ah itu berkumpul, maka sabah besoknya diambil keputusan dari hasil musyawarah yang berkumpul itu. Menarik lagi nantilah kita akan diskusikan secara khusus. Itulah yang namanya polisemi ya. Tapi aku tetap berterima kasih kepada kalian yang telah memberikan masukan ya, pendapat. Monggo silakan, tidak apa-apa. Selama itu produktif untuk menambah wawasan kita bersama. Oke, aku lanjut. Bismillahirrahmanirrahim ya, Arabiyunnya kalian lebih pintar lah ya, makhrajnya lebih bagus ya. Aku hanya menyampaikan kerangka berpikirnya saja. Ini surat An-Nisa surat 497. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Lihat itu. Al-Quran mengatakan yang model-model begituan, yang berislam tapi tidak bersolawat itu menganiaya diri sendiri. Ya. Kepada mereka, malaikat bertanya, ya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Ya. Kamu ini dalam keadaan bagaimana? Ya. Mereka menjawab, yang sudah tewas-tewas itu, ya, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri, maksudnya Mekah. Dia tidak mau berhijrah, ya. Tidak bersolawat mendukung Nabi ikut berhijrah ke Madinah, ya. Menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah, ya. Malaikat berkata lagi, bukankah bumi Allah itu luas? Ya. Sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu.
Jadi bumi Allah itu bukan hanya teritorial Mekah doang. Bumi Allah itu luas. Kenapa kamu tidak berhijrah bersama Kanjeng Nabi? Dulu ya. Ya. Ini kalau aku tafsirkan begitu ya. Tekstualnya tentunya tidak begitu ya. Begini, para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Ya. Orang-orang itu, maksudnya yang tewas itu dalam pertarungan itu, peperangan itu di medan laga itu, tempatnya neraka jahanam. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Clear, neraka jahanam. Ya. Jadi Kanjeng Nabi juga ketika ditanya itu harus menjawab dengan firman. Dan ini Al-Quran yang mengatakan tempatnya mana? Jahanam. Ya. Karena apa? Salah mengambil posisi. Makanya aku bilang, tentukan posisi kematianmu, tentukan. Karena posisi kematianmu akan menentukan kau di jannah atau di nar. Ini yang tewas-tewas ini, yang 7 ini ya, kalau nggak salah 7, nanti tolong dikoreksi. Itu salah menentukan posisi. Dia menjadi penentang, bukan menjadi pendukung. Dia tidak mau bersolawat. Mendukung Kanjeng Nabi berhijrah ke Madinah. Dia hanya tetap di Mekah. Nggak tahu apa yang diaboti kalau orang Jawa bilang. Yang diberatin itu apa kok nggak mau hijrah. Ya. Jadi tempatnya mana? Al-Quran mengatakan, Allah mengatakan, firmannya jelas. Jahanam. Dari sini bisa kita ambil bahwa posisi kita akan memberikan sholawat kepada Kanjeng Nabi atau kita akan menjadi penentang. Itu menentukan loh ternyata. Kamu kalau nggak kurang jelas, kamu baca ini ayatnya. Tarik ke Arabiunnya. Sampai malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Artinya posisimu itu di mana? Kok nggak posisimu bersama Kanjeng Nabi? Kok posisimu justru bersama kafir-kafir jeleboh itu? Akhirnya apa? Jahanam. Ya. Oke. Intinya di situ, ya, tentukan posisi kematianmu. Ya. Apakah kamu dalam posisi bersolawat? Apakah kamu dalam posisi tidak bersolawat atau menentang? Itu akan menentukan kamu nanti jannah atau nar. Oke. Selanjutnya ayat yang 98. Sebetulnya intinya sudah selesai ya, tapi ini aku akan jelaskan sebagai penjelas yang lebih komprehensif lagi. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu, ya, yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Jadi ada pengecualian. Artinya apa? Dia sebetulnya hatinya itu sudah hijrah. Tadi ada hijrah fisik, hijrah psikis ya. Artinya sudah hijrah, dia sudah nggak mau di Mekah, dia sudah mau bersolawat bersama Kanjeng Nabi, hijrah ke Madinah. Tetapi karena ada yang menjadikan penghambat bagi dia sehingga dia tidak bisa ikut berhijrah. Itu ada pengecualian, yaitu kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Itu ada pengecualian. Tapi setidaknya hatinya itu sudah mengingkari. Dia hatinya sudah berhijrah. Psikisnya sudah berhijrah, tinggal fisiknya. Ya. Jadi kalau ada anak-anak, orang-orang tua atau laki-laki yang dia mau hijrah, tapi ada sesuatu yang menghalanginya, sehingga menghalangi dia untuk berhijrah, itu pengecualian. Ya. Oke. 98, 99 ya. Mereka itu mudah-mudahan Allah
memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi masih ada harapan Allah akan kasih mereka pengampunan. Kalau yang tadi, yang sudah tewas tadi, sudah jahanam sudah. Ya. Kalau ini khusus yang mereka sebetulnya mau hijrah, tapi ada kondisi tertentu yang memaksa dia sehingga tidak bisa hijrah. Ya misalkan kalau orang-orang tua, anak-anak, ya kita tahu sendiri ya. Atau meskipun dia sebetulnya tidak tua, tidak anak-anak, sudah dewasa, tapi akhirnya dia tidak bisa hijrah ya. Nanti kita lihat seperti apa, ada rekan kita Amr bin Yasir yang itu mau hijrah, ketangkep sama pasukan kafir, tertawan. Dia suruh kembali ke Mekah. Nanti kita bicarakan secara khusus. Aku tunaikan dulu sampai selesai ya. Ayat yang ke-100. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi misalkan kamu hijrah, ternyata belum sampai tempat kamu, ya qadarullah, meninggal. Itu kamu sudah dihitung sama Allah sebagai sebuah kebaikan. Ya. Paham di sini? Oke, kalau ini sudah paham, aku akan ke Amr bin Yasir. Ya. Jadi begini, ya. Sebentar, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah berapa lama, Le? 32. Waduh, ternyata juga harus panjang ya. Begini, sahabat Amr bin Yasir itu dia ikut hijrah, ya. Cuman ya takdir mengatakan lain, dia tertangkap. Ya. Begitu tertangkap, ditarik ke Makkah dan dipaksa untuk menjadi kafir lagi. Ya. Amr bin Yasir itu orang tuanya baru dieksekusi sama Arab-Arab pagan, si kafir-kafir ini. Ya. Baru dieksekusi. Begitu Amr bin Yasir menjadi tawanan, dia terbayang, manusiawi kan? Manusiawi. Ya. Dalam kondisi tekanan dia dipaksa untuk kembali kafir, manusiawi. Ada ketakutan, apalagi membayangkan nasib kedua orang tuanya. Ya. Maka sebagai sebuah strategi ya. Dia sekedar mengikuti tetapi hatinya tetap pada Islam. Itu boleh. Sebagai sebuah strategi ya. Karena di dalam ketidakberdayaan dia, maka dia berstrategi menuruti apa kata-katanya kafir-kafir pagan itu, Arab jelebo itu, Arab pagan itu, ya, tetapi hatinya tetap pada Islam. Itu boleh. Dan akhirnya kan ketika ada kesempatan dia untuk lari, dia lari. Gitu. Ya. Jadi sebagai sebuah strategi itu boleh. Itu konteks peristiwa abad ke-6 ke-7 ya, awal-awal Islam seperti itu. Ya. Awal-awal Islam seperti itu. Terus bagaimana kalau peristiwa ini kita menjadikannya sebagai apa ya? Kerangka berpikir kita dalam menghidupi apa yang kita perjuangkan dalam abad kekinian ini. Ya.
Maka aku bilang tadi, jangan bonsai Islam itu di abad 6, abad 7. Enggak. Islam itu berbicara ke depan. Ya. Maka substansi dari peristiwa ini ya, Quran surat An-Nisa ayat berapa tadi? 90 sebentar ya. 90 berapa tadi? Kacamata harus aku pegang. Bisa kadang-kadang nggak nampak ini ya. 97 sampai 100 itu kan potret peristiwa abad ke-6 ke-7 awal-awal Islam itu ya. Nah, ini akan kita transformasikan ke abad kekinian kita gitu. Itu gimana? Sekarang sudah nggak ada perang. Kebetulan sekarang nggak ada perang ya. Terus gimana kalau kita proyeksikan dalam kehidupan kita? Ya. Jadi begini, aku pernah pada waktu itu ba'da sholat duhur, aku biasa kalau ba'da sholat duhur itu di teras masjid itu duduk, dan kalau ada teman itu walaupun belum kenal aku bertegur sapa ya, dan ya saling bertanya lah ya. Dan teman ini dia mengaku jujur dan dia merasa gelisah. Dia bekerja sebagai juru tagih di salah satu, sebetulnya bank titil itu bisa disebut rentenir nggak? Ya, kan namanya saja. Ini kalau orang-orang di tanah Jawa tahu lah bank titil itu, ya. Bank harian itu loh, yang tiap hari ditagih itu hutang berapa itu, ya. Yang dengan bahasa halusnya itu koperasi. Ya. Dan dia bilang bahwa dia hatinya tidak welcome. Hatinya tidak menerima dia pekerja di situ. Kenapa? Kalau kita lihat hadis itu ya, semua yang terlibat dalam rentenir, walaupun itu sekedar tukang tulis administrasi, itu kebagian dosanya loh. Dan serendah-rendah dosa rentenir itu seperti seorang anak berzina dengan ibu kandungnya. Waduh. Kau bisa bayangkan bagaimana gilanya itu dosa. Ya. Dia tidak ada dalam kondisi yang menerima kerja di situ. Ya. Terus dia diskusi sama aku. Ya aku kan harus bijak juga. Gak mungkin dong aku sudah bilang, sudah kamu keluar saja, jangan kerja di situ. Ya gak bisa dong. Dia punya anak, punya istri yang harus dihidupi dan itu semua perlu makan. Kecuali aku konglomerat, aku punya perusahaan, sudah mas tinggalkan, ayo kerja ikut aku. Itu namanya mengkritisi dan memberikan solusi. Jadi pemahaman fikih itu harus bijaksana, ya. Ya, harus bijaksana. Akhirnya aku bilang, ya sudah gini aja mas, nggak apa-apa, sampean tetap bekerja di situ, toh nanti sampean jangan lupa tetap cari peluang di tempat lain yang itu tidak menjadi beban seperti yang sekarang ini sampean rasakan. Aku bilang begitu. Karena kan tidak mungkin aku bilang, sudah mas kamu keluar saja. Kan itu juga ini dia punya anak, punya istri, perlu makan. Ya, aku ulangi lagi. Kecuali aku konglomerat, punya perusahaan. Artinya berani mengkritisi, harus memberikan solusi. Gitu loh. Nah, karena aku juga bukan siapa-siapa, aku sarankan seperti itu. Nggak apa-apa mas, sampai tetap di situ ya. Tetapi jangan lupa cari peluang kerja di tempat lain. Begitu sampai dapat peluang, tinggalkan. Mudah-mudahan Gusti Allah Ingkang Maha Agung mengampuni. Karena apa? Hatinya sudah hijrah. Dia tidak ridho bekerja di situ, tetapi karena ya kalian tahu sendirilah ya. Persaingan mencari pekerjaan itu juga bukan sesuatu yang mudah, begitu sengitnya, no choice. Dia tidak ada pilihan lain. Maka aku katakan semoga Allah mengampuni. Ini orang baik loh, karena hatinya sudah hijrah. Cuman kondisi yang memaksa dia untuk bekerja di tempat itu. Ya. Oke. Selanjutnya ada ya teman gitu ya, kerja bagian keuangan.
Ya kalian tahu sendiri. Yang sudah familiar terhadap birokrasi-birokrasi ya, dalam sebuah instansi baik itu swasta ataupun yang tidak swasta. Apalagi kalau sudah akhir tahun ya. Ini teman kita ini akhir tahun dia masuk rumah sakit. Karena apa? Stres. Karena dia bagian keuangan, dia tahu bagaimana uang itu mengalir pada jalur yang itu memang sah secara hukum dan tidak sah secara hukum. Dia tahu persis. Kondisi itu membuat dia stres, jadi tiap akhir tahun masuk rumah sakit karena tensinya naik. Coba. Ini juga orang baik. Artinya apa? Secara ruhaniat dia tidak welcome di situ. Dan dengar-dengar dia sudah mengajukan izin untuk di change ke departemen yang lain, jangan di departemen keuangan. Ya lebih baik begitu ya. Dan kita doakan saja semoga dia bisa diposisikan di tempat lain. Karena dia tidak welcome dengan posisi itu. Ya. Ini adalah sebuah pemahaman yang kita refleksikan dari peristiwa abad ke-6 ketika ada orang hijrah, hatinya sudah hijrah tapi kondisi tertentu membuat dia tidak bisa hijrah. Itu Allah akan ampuni. Tetapi kalau kamu menikmati di tempat itu, kamu enjoy saja, padahal di sana hukum Allah dilanggar, oh modar kon, jahanam. Ya. Jadi tentukan posisimu sebelum mati. Ya. Aku punya teman ya. Itu begini dia. Dulu kan zaman, semoga Allah mengampuninya, almarhum Bapak Soeharto itu kan ada yang namanya program transmigrasi ya, perpindahan ya. Dari tanah Jawa kan dipindahkan yang ada ke Sumatera, ada ke Sulawesi, kemana lain, ke tempat-tempat yang pulau itu secara kependudukan demografinya masih jarang gitu ya. Aku ngobrol sama temanku, kalau temanku ini dari dia sebetulnya Madura tapi sudah bercampur kulturnya antara Jawa Madura. Dia bilang begini, orang pindah itu, orang transmigrasi itu lagunya dua. Kalau nggak kurang ya wirang. aku berpikir waktu itu dia pindah ke Sulawesi, ya. Dan dia aktif di lembaga dakwah. Gitu. Kurang itu ya kurang ekonomi, wirang itu moral, malu. Jadi kurang itu ekonomi, ya kurang artinya dia ingin merubah ekonominya yang kurang itu ya. Wirang itu malu. Psikologis, artinya apa? Secara sosial dia mungkin telah berbuat salah, ya di situ. Maka untuk itu dia ingin memulai hidup baru, ya, supaya dia bisa memulai hidup baru. Maka dia bertransmigrasi, hijrah, pindah, gitu loh ya, dengan memulai hidup baru. Jadi kata kawan kita ini, orang ikut trans itu lagunya dua, kalau nggak kurang ya wirang. Gitu. Tapi aku menanggapinya secara positif saja. Selama kurang dan wirang itu dipahami dan dia dari saat itu akan merubah, ya, dari yang tidak baik menjadi baik, ya tidak ada masalah lah, tidak ada masalah. Misalkan dia secara ekonomi di sini kurang dan dia ingin berhijrah ke tempat lain, itu boleh-boleh saja. Dan nanti dengan perubahan ekonomi yang baik, ya seperti kawan kita ini, dia tetap aktif di bidang dakwah, ya. Begitu juga kalau kamu wirang, kamu sudah minta maaf terhadap masyarakat setempat atas kesalahan-kesalahanmu, tapi secara moral kamu malu, kamu pindah ke tempat lain supaya kamu memulai hidup baru dan tidak mengulangi lagi, baik-baik saja, tidak ada masalah. Jadi intinya kita merubah posisi kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang Allah tidak ridho menjadi Allah ridho, ya. Karena apa? Posisi di mana kita berada itu nanti mempengaruhi kita.
Apakah kita posisi yang bersolawat ataukah kita posisi yang menentang? Seperti sahabat yang tewas di pertarungan tadi, dia sudah Islam tapi dia tidak bersolawat. Justru dia solawatnya itu diberikan kepada kafir, tidak kepada Kanjeng Nabi. Perang, tewas. Sahabat tanya, di mana dia sekarang? Nabi menjawab berdasarkan firman, jahanam. Karena apa? Salah menentukan posisi. Ya. Ya. Maka mulai sekarang, ya, mari kita menentukan posisi kita. Ya. Semoga ketika nyawa kita itu harus berakhir, dicabut, kita ada dalam posisi bersolawat. Karena posisi yang bersolawat, tentunya kalau aku ngomong bersolawat itu, bersolawat kepada Kanjeng Nabi, dan kita Islam, jadi dua, Islam dan bersolawat. Ya. Pada konteks ini kita berbicara solawatnya, posisinya, kamu ada barisan pihak yang mana? Seperti Mekah Madinah itu kan ada dua posisi, dua barisan. You mendukung yang mana? Gitu ya. Semoga kita semua ada pada posisi yang diridhoi oleh Allah, yaitu bersolawat, memberikan dukungan kepada Kanjeng Nabi, dan kita juga Islam. Jadi kuncinya Islam, ya. Dan kemudian sesuai kajian kita, posisi kita bersolawat terhadap perjuangan Kanjeng Nabi. Itu kajian kita kali ini, ya. Dan sebelum aku tutup, kembali lagi untuk Mas yang di Bondowoso, lihat handphone Bapak, lihat. Sekali lagi ucapkan dari aku terima kasih atas paketnya itu, holdernya telah sampai, ya, telah sampai atas Mas J, ya, Mas J, awalnya namanya J, ya. Ini holdernya 2 sudah sampai, dan terima kasih, dan semoga ini menjadi amal soleh, catatan langit kesolehan panjenengan bersama keluarga. Oke, untuk ini masih liburan, ya. Untuk yang masih liburan, ya, ingat jangan lupa ketika waktu sholat masuk, cari langgar terdekat, masjid terdekat atau musola terdekat, sholatlah, ya. Setelah itu mau dilanjutkan jalan-jalan, makan-makan, itu wis karep-karepmu, wis urusanmu. Tapi ketika masuk sholat, berhentilah, tunaikan sholat dulu, ya, baru dilanjutkan apa yang kalian mau. Ini kan masih liburan, ya, Ahad ini, ya. Oke, itu dari aku, semoga ada bermanfaatnya, ya, untuk bagaimana kita membekali diri sehingga kita bisa menentukan sikap kita atas kematian kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.